Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah kampus UI Depok yang insya Allah senantiasa Allah tambahkan keberkahan, Allah tambahkan kenikmatan, dan Allah tambahkan kebahagiaan. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Semoga kehadiran kita di tempat ini Allah Ta'ala jadikan sebagai salah satu asbab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, barusan saya membacakan satu riwayat dari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Seperti pernah saya sampaikan bahwa sahabat Anas bin Malik ini merupakan salah satu sahabat Rasul yang usianya paling panjang. Beliau dianugerahi umur sampai 102 tahun. Dan mungkin karena keberkahan beliau melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diberikan harta yang banyak oleh Allah, keturunan yang banyak oleh Allah, dan juga istri yang banyak. Ya, jadi ini nggak mubazir ya. Kaya tidak mubazir itu begitu. Anak banyak, harta banyak, istri juga banyak, tuh nggak mubazir. Ada orang gantengnya mubazir. Tapi saya cuma berani ngomong di sini aja gitu. Kalau di rumah nggak berani saya. Ya, karena ustadz itu kaidahnya istrinya satu, kalau kiai dua, kalau habib ya, kalau syekh tiga ya, habib empat. Lebih dari empat itu disebutnya eyang ya. Eyang subur tuh istrinya lebih dari empat. Nah, itu cuma intermezzo saja. Sahabat Anas bin Malik ini berkahnya luar biasa, padahal beliau hanya melayani Rasulullah itu menyediakan air untuk berwudu. Ini luar biasa. Jadi orang yang melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianugerahkan keberkahan hidup yang berlimpah. Nah, sahabat Anas ini menceritakan ini sesudah Rasulullah wafat, karena menggunakan kata kana itu untuk menceritakan keadaan yang sudah lewat. Kata beliau, dulu ada seorang sahabat yang paling kaya di Madinah, kebunnya paling banyak, namanya Abu Tolhah. Abu Tolhah ini punya kebun di depan Masjid Nabawi, dan beliau berikan nama kebun itu Bayruha. Jadi biasa orang kaya itu kalau punya
harta benda kebanggaan, dia akan berikan nama sebagai tanda bahwa dia menyukai harta itu. Dan ini ternyata kebiasaan yang sudah ada sejak zaman dulu. Nah, sekarang kebun itu sudah tidak ada. Masjid Nabawi mengalami pelebaran. Bahkan kebun yang terakhir, sisa kebun terakhir itu kebun milik Fatimah, yang posisinya dulu itu berada di batas luar Masjid Nabawi yang lama. Jadi Masjid Nabawi itu ada dua. Ada Masjid Qadim, masjid yang lama, dan Masjid Jadid, masjid baru. Masjid yang lama itu yang masih ada bekas tembok warna merah marun, dan itu ada tulisan di situ nama-nama Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman. Oleh dinasti Utsmaniyah itu diberikan tanda. Kemudian ada satu hadis Rasulullah ditulis di situ, la tushaddur rihala illa ila salasati masajid. Jangan kalian paksakan bepergian kecuali menuju 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa, dan yang ketiga wa masjidi hadza, yaitu Masjid Nabawi. Nah, di belakang, bagian belakang bangunan lama itu dulu ada sisa kebun milik Sayyidah Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang melaksanakan haji pada tahun 1960-an itu masih melihat sisa kebun itu. Dan sisa kebun itu sekarang sudah habis digusur menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Masjid Nabawi. Rasulullah selalu masuk ke kebun milik Abu Thalhah dan meminum air di situ. Barangkali mungkin air yang terdapat di kebun itu merupakan air yang enak, dan bisa jadi air itu sekarang dimanfaatkan oleh jamaah haji, jamaah umroh untuk berwudu. Nah, ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, surat Ali Imran ayat 93, artinya kalian tidak akan mencapai albir. Bahasa Arab ini unik. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, makna dari albir itu kebaikan. Tapi dalam bahasa Arab, kata kebaikan itu ada 3. Ada al-khair, ada al-hasanah, dan ada albir. Ini uniknya bahasa Arab. Karena itu kenapa Al-Quran sebenarnya tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Karena bahasa-bahasa di luar Al-Quran itu tidak akan menjangkau makna yang sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Para ulama tafsir menyimpulkan haram menerjemahkan Quran ke dalam bahasa lain. Lalu bagaimana dong solusinya? Solusinya bukan menerjemahkan, tapi menafsirkan tarjamahnya ke dalam bahasa lain. Maka yang ada di kita itu adalah tafsir tarjamah Quran ke dalam bahasa Indonesia. Tafsir terjemah. Karena tafsir itu boleh tepat, boleh tidak tepat. Itu yang namanya tafsir. Ya, tafsir itu boleh tepat, boleh tidak tepat. Sebagai contoh itu tadi, kata baik dalam bahasa Arab, kebaikan itu ada 3. Ada al-hasanah, ada al-khair, dan ada al-bir. Apakah maknanya kebaikan saja? Ternyata tidak. Makna dari kata al-bir itu adalah al-khair wal fadl. Kebaikan dan keutamaan. Justru maknanya 2 kali lipat dari sekedar makna al-khair. Ini bahasa Arab. Maka bahasa Indonesia ini tidak bisa menerjemahkan langsung makna kata dalam bahasa Arab. Karena di dalam bahasa Arab sendiri harus ada tarjamah antar kata. Ada kamus Arab ke Arab. Itu tebelnya sampai 15 jilid. Nama kamusnya Lisanul Arab. Ada lagi yang tebelnya 20 jilid, namanya Tajul Arus. Itu tarjamah dari bahasa Arab ke bahasa Arab. Seperti bahasa Inggris ke bahasa Inggris, seperti kamus bahasa Indonesia. Kamus bahasa Indonesia saja itu cuma 1 jilid. Artinya bahasa Arab ini bahasa yang sangat kaya dengan kedalaman makna. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai yang namanya kebaikan dan keutamaan
sebelum kalian itu menginfakkan, menghabiskan, membelanjakan harta di jalan Allah dari harta yang kalian cintai. Nah, ini makna ikhlas. Dalam konteks sodakoh, ikhlas itu artinya sebesar-besarnya. Ini dalam konteks sodakoh. Dalam konteks ibadah seperti sholat, ikhlas itu tidak memasukkan niat lain ketika kita melaksanakan sholat. Jadi ikhlas itu ada konteksnya. Konteks sodakoh itu ikhlas ya sebesar-besarnya. Kalau kita memasukkan ke kotak sodakoh masjid 100.000 itu ikhlas. Tapi kalau 2.000 dan 1.000 itu belum ikhlas, apalagi 1.000. Kenapa? Karena gambarnya pakai golok. Patimura bawa golok, minta tambah, gue bacok, kan begitu. Sehingga kalau kita lihat perbedaan di masjid dan di gereja, ini menurut cerita teman-teman yang non muslim, di gereja itu katanya ada 3 macam kotak sedekah: kotak dewasa, kotak remaja, dan kotak anak-anak. Orang dewasa memasukkan di kotak dewasa, remaja memasukkan di kotak remaja, anak-anak memasukkan di kotak anak-anak. Sehingga ketahuan kalau kotak anak-anak itu jumlahnya berapa. Sedangkan di masjid kotaknya 1. Sehingga ketika selesai sholat Jumat itu, begitu kita buka isi kotak, kita tidak tahu yang sholat itu anak-anak atau orang dewasa. Kenapa? Karena isinya uang 1.000 dan 2.000 semua. Kotaknya cuma 1. Coba kalau dibikin di sini kan, misalnya kotak mahasiswa, kotak pejabat, dan kotak dosen itu ketahuan itu yang rajin sedekah itu dari golongan mana. Kalau di sini nggak ketahuan. Ini kok 1.000 semua, berarti yang sholat cleaning service semua, kan begitu. Jadi kata Quran itu, kalian tidak akan mencapai kebaikan sebelum menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Ketika mendengar ayat ini, Abu Thalhah langsung menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah perbedaan kita dengan generasi sahabat. Generasi sahabat itu tingkat spiritualitasnya tidak bisa disaingi oleh generasi sekarang. Itulah kenapa mereka disebut generasi terbaik. Karena begitu mendengar ayat, mereka menganggap ayat itu ditujukan untuk diri mereka. Tapi kalau kita membaca ayat itu cuma ditujukan buat orang lain, bukan untuk mengoreksi diri kita. Maka ketika kita membaca Quran, harusnya kita merasa ditelanjangi oleh Quran, bukan menelanjangi orang lain dengan Al-Quran. Harusnya begitu. Maka langsung Abu Thalhah menemui Rasulullah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, turun ayat ini kepada Anda. Dan saya punya kebun yang paling saya cintai, namanya Bayruha. Saya serahkan kebun ini kepada Anda ya Rasulullah, supaya saya mendapatkan kebaikan dan menjadikan kebun itu sebagai simpanan di sisi Allah. Ini luar biasa. Ya, kebunnya itu nggak kecil, nggak sedikit. Ya mungkin ukurannya kurang lebih 1 hektar mungkin. Karena pada saat itu kota Madinah belum seperti sekarang. Diserahkan kebun terbaik itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Karena pada masa itu Rasulullah sebagai pengelola sedekah adalah pribadi yang amanah. Beliau tidak mementingkan dirinya sendiri ketika beliau mengelola sedekah. Jadi faktor amanah dari pengelola ini penting. Kenapa para sahabat menyerahkan semua harta kepada Rasulullah? Karena mereka yakin tidak mungkin Nabi itu memakan harta sedekah. Disebutkan oleh Sayyidah Aisyah ketika Nabi wafat, yang ditinggalkan Nabi cuma 3. Yang pertama, 2 lembar gomis dari Yaman, hadiah dari Yaman. Yang kedua, ditinggalkan oleh Nabi tikar yang biasa dipakai Nabi tidur. Kalau habis dipakai ada bekas di pipi Nabi, tikar itu. Dan yang ketiga, 1 kantong roti kering. Itu yang ditinggalkan Nabi. Jadi Nabi tidak meninggalkan harta yang banyak. Ini sudah cukup membuktikan bahwa Rasulullah itu pribadi yang amanah, yang tidak memanipulasi harta sedekah. Ini berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang itu pengelola sedekah lebih kaya daripada yang sedekah. Ini persoalan amanah. Jadi Rasulullah itu luar biasa.
Maka ulama yang benar itu ulama yang mengikuti Rasulullah, dalam arti tidak cinta kepada harta. Kalau ulama itu sudah nolak duit, itu berarti ulama itu. Ada di Banten namanya Kiai Mufasir itu kalau dikasih uang nolak, Pak. 1 miliar nolak, 700 juta nolak, jutaan nolak, apalagi cuma recehan nolak. Dulu sebelumnya tahun 2003 ada seorang ulama di Banten, Abu Yadimyati, itu kalau dikasih uang, uangnya dilempar ke kandang ayam. Beliau kalau tolak uang itu, uang sodakoh ditaruh di kandang ayam. Saya melihat sendiri ketika beliau meninggal dunia, di kandang ayam itu banyak gundukan uang. Kata beliau, aing mah tedaek ieu. Tadi teangan saha nu ngabere tah katanya. Coba cari siapa yang ngasih katanya. Muntah aya dialungkeun we tah ka kandang ayam katanya. Kalau nggak ada yang nggak ditemuin, buang aja tuh uang ke kandang ayam. Itu kalau kiai yang benar tuh begitu. Ulama itu nolak duit. Kalau saya bukan ulama, Pak, saya ubaru, masih doyan duit juga, Pak. Kalau nggak dikasih honor dari UI tetap protes juga, Pak. Jadi belum sampai level itu. Jadi kalau ulama itu udah nggak mau terima sedekah, wah ini ulama ini, doanya makbul, qabul ini. Kalau udah nolak duit, masya Allah. Jadi para sahabat itu percaya kepada Nabi. Lalu kemudian apa jawaban Rasul? Bakhin dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Beliau mengatakan ini harta yang untung, ini harta yang untung. Bapak bayangkan bagaimana kalau Nabi ngomong gitu ke Bapak. Kita bisa bayangkan bagaimana ekspresi para sahabat ketika ditunjuk oleh Nabi, dzalika malun rabih. Harta kamu itu harta yang beruntung. Harta yang memberi keuntungan banyak. Itu bingahnya, senangnya kayak apa itu. Tapi beda, Pak, kalau saya yang ngomong, Pak. Misalnya Bapak sodakoh mempercayakan kepada saya, harta Bapak untung. Kita malah curiga, jangan-jangan dibeliin Pajero, kan begitu. Jangan-jangan dibeliin Fortuner. Kalau sahabat tidak, kenapa? Yakin betul yang dikatakan Nabi, pasti itu benar beruntung. Maka kemudian Rasulullah diserahkan harta itu, kata Nabi, ini Rasulullah menunjukkan bahwa Rasulullah tidak cinta dunia. Kata Rasulullah, beliau mengatakan, wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Menurut saya lebih baik kamu bagi harta itu kepada keluarga dekat kamu. Ini poinnya, bahwa harta yang berkah itu adalah harta yang bisa memperkuat ikatan keluarga. Harta yang berkah itu bukan harta yang menimbulkan sengketa dan permusuhan di dalam keluarga. Jadi kalau kita mati, Pak, kita harus wasiat sebelum mati ini. Kita pesan ke anak-anak kita, jangan rebutan waris. Saya berapa kali itu menghadapi kasus waris dari tahun 2007. Itu sampai ada ibu mengharamkan air susu buat anaknya gara-gara waris. Nauzubillah. Kalau harta itu kemudian menjadi sengketa antar anggota keluarga, berarti ada masalah ketika mendapatkan harta tersebut. Jadi harta yang barokah itu adalah harta yang menguatkan ikatan hubungan keluarga. Nah, inilah yang menjadi pesan dari hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Yang kedua, bahwa sedekah itu diutamakan kepada keluarga terdekat dulu. Lihat keluarga terdekat. Ada yang baru lulus SIMAK, nggak sanggup, Pak, bayar UKT. Apalagi sekarang tunjangan untuk dosen dan tendik dicabut, Pak, ya. Nggak boleh kan, nggak ada seperti dulu. Dosen dan tendik mendapat keringanan SPP, dicabut. Kita yang punya kelebihan, bantu ponakan kita, sepupu kita, supaya jangan sampai cita-citanya berhenti di tengah jalan. Maka insya Allah dari yang kita bantu itu Allah ganti 700 kali lipat. Apalagi orang yang belajar setara dengan orang yang jihad fisabilillah. Nah, ini yang menjadi pesan, bahwa sedekah itu diutamakan kepada keluarga terdekat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keberkahan dari harta yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menambahkan keberkahan dari harta yang kita sedekahkan. Dan semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah. Dan semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari fitnah dunia dan fitnah
akhirat. Demikian yang bisa disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.